Kasihan deh lu. Oh, kenapa? Ya karena kamu udah kena tanda saya. Kamu udah nggak ada harapan deh. Tanda binatang. Nama lainnya tanda antikristus atau tanda setan. Banyak yang berpikir ini barcode, chip, dan sekarang lagi rame vaksin. Alasannya kan ada tertulis tanda antikris itu terkena di dahi dan tangan. Nah, suntik itu kan kena di tangan. Bukannya suntik vaksin itu di lengan ya? Well, tidak penting apa yang orang bilang. Yang penting adalah apa yang Alkitab bilang. Oke, kita masuk ke hal penting pertama. Apa bentuk tanda antikris ini? Kalau pertanyaannya disederhanakan, apa produk si antikris? Ini antikris dia bikin produk apa untuk dipaksakan ke semua orang? Seperti contoh perusahaan Nike. Dia produksi sepatu, kaos, celana, headband, wristband, dan seterusnya. Nah, kalau ada atlet yang pakai produk Nike, tandanya atlet itu sudah dikontrak atau jadi milik Nike. Si atlet tidak boleh pakai merek atau tanda perusahaan lawan. Nah, apakah tanda antikristus ini juga bentuknya benda? Kayak kaos, celana, atau vaksin? Berarti harus ada PT Antikristus dong. Saudara, tidak mungkin tanda antikristus itu berbentuk benda. Ya, termasuk vaksin. Mari buktikan. Pertama, hal yang paling mencolok. Di kitab Wahyu ada dua tanda yang bersaing di akhir zaman. Tanda Allah atau tanda Kristus melawan tanda setan atau tanda antikristus. Nah, kalau tanda antikris itu vaksin, berarti Tuhan Yesus juga harus punya pabrik yang produksi vaksin. Jadinya kayak pasukan setan dengan vaksin kejahatan melawan pasukan malaikat dengan vaksin kebenaran. Waduh, ini sudah kayak persaingan bisnis. Dan bagi saya ini asli penghinaan terhadap Tuhan. Hal yang kedua, malaikat ketiga di Wahyu 14 ayat 9 dan 10 bilang, mereka yang menerima tanda antikris akan kena murka Allah. Nah, apabila tanda antikris itu vaksin, berarti biar mereka umat Tuhan yang setia, tapi karena sudah terlanjur divaksin, ya apa boleh buat, sudah terlambat. Tinggal mau tunggu binasa. Tidak masuk akal sekali. Coba kita bikin dua skenario. Skenario pertama, ada orang baik, diikat dan dipaksa suntik vaksin. Cus. Nah, sesudah divaksin, dia tetap hidup dengan takut akan Tuhan. Sayang seribu sayang, semuanya percuma. Pada akhirnya dia tetap binasa. Alasannya? Ya karena dia sudah kena tanda antikris. Ajaib. Skenario kedua, ada orang super jahat. Pas mau divaksin, dia malah aniaya itu petugas. Dari situ dia tetap hidup bikin kejahatan. Nah, pas hari murka Tuhan tiba, dia didapati aman dan selamat. Alasannya? Walau dia jahat tapi hebat karena sudah menolak tanda antikris. Waduh. Hal yang ketiga, kenapa tanda antikris itu tidak mungkin vaksin? Di Wahyu 14 ayat 7 dan 9, malaikat di situ jelas bilang, takut akan Allah berarti menyembah Allah, dan terima tanda antikris berarti menyembah antikris. Sangat jelas, konflik tanda Allah dan tanda antikris adalah konflik penyembahan, bukan konflik merek-merek vaksin. Semua orang akan memilih kepada siapa dia menyembah. Menyembah Allah, terima tanda Allah, atau menyembah antikris, terima tanda antikris. Simple. Nah, tidak mungkin kan ada yang bilang, saya sudah benar-benar menyembah Allah. Buktinya? Saya sudah vaksin kedua. Sudah jelas, tanda antikris dan juga tanda Allah tidak mungkin berupa benda. Kalau begitu berupa apa dong? Berupa hukum. Emang ada produk hukum? Iya dong, salah satu tugas DPR itu bikin produk hukum loh. Kalau tanda Allah dan tanda antikris itu berbentuk hukum, bagaimana itu bisa diterima pada dahi dan tangan? Saudara, memang itu yang tertulis di Alkitab. Ketika Tuhan memberikan hukumnya, umat Tuhan harus mengikatkannya sebagai tanda pada tangan mereka dan harus menjadikannya lambang pada dahi mereka. Tanda di dahi artinya hukum Allah harus selalu diingat, dan tanda di tangan artinya hukum Allah harus selalu ditaati. Dengan kata lain, hukum Allah atau karakter Allah harus menjadi karakter kita juga. Jadi yang dimaksud Alkitab dengan diterima pada dahi dan tangan, itu beda sekali dengan yang banyak orang sekarang pikir. Tanam-tanam chip dan jarum. Jadi jelas, tanda Allah itu kita terima lewat penurutan, bukan lewat suntikan. Alright, kita tahu bersama, hukum yang terutama adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, yang merupakan intisari dari 10 hukum Allah. Nah, hukum hanya bisa sah kalau ada cap atau materainya, karena di materai itu ada identitas si pembuat hukum. Di 10 hukum, identitas Allah yaitu namanya, Tuhan semesta alam, gelarnya, pencipta, dan wilayah kekuasaannya, langit dan bumi, ada di hukum keempat, yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Benar saudara, Sabat hari ketujuh adalah tanda Allah yang harus dimiliki oleh semua umat Tuhan. Kalau begitu tanda antikris itu tentu saja hari Sabat palsu yang dibuat oleh si antikristus untuk menentang kekuasaan Kristus sebagai Allah pencipta.
Hal ini sudah dinubuatkan dalam Alkitab dalam 2 Tesalonika 2 ayat 4 dan Daniel 7 ayat 25, bahwa si Antikristus ini akan meninggikan diri melebihi firman Tuhan dengan memindahkan pemeliharaan Sabat hari ke-7 ke hari yang lain, hari yang menjadi tanda penghujatannya, tanda Antikris. Ini terbukti telah terjadi, saudara. Parahnya, tindakan menentang Allah ini mereka akui secara terang-terangan tanpa rasa bersalah. Pertanyaan penting sekarang, kapan dan bagaimana seseorang bisa terkena tanda Antikristus? Saudara ingat kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ketika Raja Babel keluarkan undang-undang atau hukum untuk menyembah patungnya, hanya ada dua pilihan bagi rakyat saat itu. Mau menaati hukum Raja Babel dan aman, atau menaati hukum Allah dan dihukum mati. Itu dia, saudara. Ketika undang-undang untuk menaati hukum Antikristus dikeluarkan, semua manusia tidak terkecuali akan dihadapkan pada dua pilihan, mau menaati hukum Antikristus agar aman, atau menaati hukum Allah yang risikonya tidak bisa jual beli dan bahkan dihukum mati. Mereka yang terkena tanda Antikristus adalah mereka yang memilih taat pada hukum Antikristus atau sabat palsu. Dan mereka yang aman dari tanda Antikristus adalah mereka yang memiliki tanda Allah di dahi mereka, yaitu mereka yang menyucikan Sabat hari ke-7. Benar, saudara, sejak awalnya yang menentukan keselamatan seseorang adalah pilihan pribadinya. Mau ikut Yesus, kehidupan, atau setan, maut. Sekarang hukum Sabat palsu ini memang belum keluar, jadi belum ada yang terkena tanda Antikris. Tapi jelas, itu tidak akan lama lagi. Hukum seputar vaksin saat ini seharusnya bikin kita terjaga. Saudara lihat, pertama kali vaksin keluar, terserah gue mau vaksin apa kagak, bukan urusan lo. Tapi pas pemerintah bikin hukum, yang tidak vaksin tidak bisa jual beli. Walaupun sekarang masih terbatas hanya bandara dan mall, tapi tetap saja banyak orang yang stres. Sama, saudara, saat ini banyak orang yang anggap enteng itu hari peribadatan. Terserah gue, mau hari ke-7 kah, hari pertama kah, bukan urusan lo. Tapi pas hukum sabat palsu dikeluarkan dengan ancaman tidak bisa jual beli dan bahkan dibunuh, mereka yang tidak siap pasti akan menerima tanda Antikris ini. Dan kalau sudah terkena tanda ini, sudah pasti binasa. Saudara, mari berjaga sebelum terlambat. Pemateraian tanda Allah, sabat hari ke-7 sedang berlangsung saat ini. Mari terima itu agar kita aman dari tanda Antikristus. Tuhan Yesus berfirman, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan, baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Mari saudara, tetap pertahankan tanda kita sebagai umat Allah dengan menaati perintah-perintahnya. Karena Yesus sendiri berjanji, yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.